Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gun Pramana dengan NIM 2109076054. Kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas mata kuliah teknologi informasi mengenai contoh teknologi input dan juga teknologi output. Baik, untuk selanjutnya, contoh teknologi input yang saya gunakan di sini adalah sebuah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik. Keyboard juga perangkat input yang sangat penting. Keyword ini sama seperti mesin ketik karena memiliki sebuah fungsi untuk memasukkan informasi berupa teks, huruf, atau angka dengan cara mengetik. Bisa dilihat untuk gambar keyboard sendiri seperti gambar di sebelah kanan ini. Kemudian state of art keyboard. Pada tahun 2021, industri keyboard telah melihat sejumlah perkembangan dan tren terbaru mengenal yang memarahi state of art pada sebuah keyboard. Jadi, pada tahun ke tahun, keyboard ini mengalami revolusi yang signifikan, dimulai dari ada mechanical keyboard, kemudian ada keyboard wireless, keyboard RGB, keyboard ergonomis, keyboard lewat AI dan machine learning, keyboard dengan fungsi khusus, keyboard dengan sensor pemindai sidik jari, dan sebagainya. Jadi, yang saya sebutkan tadi adalah sebuah perkembangan keyboard dari tahun ke tahun, yang dimana keyboard ini mengalami evolusi yang signifikan dikarenakan zaman. Bahwa perlu diingat juga perkembangan dalam industri keyboard ini berubah dengan cepat. Oleh karena itu, jika pengguna mencari keyboard yang sesuai dengan kebutuhan, disarankan untuk memeriksa sebuah ulasan terbaru dan tren terkini pada tahun 2022, 2023 untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Dan untuk cara kerja keyboard sendiri, yaitu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah keyboard menerima perintah dari pengguna melalui tombol-tombol pada permukaannya. Kemudian ketika tombol ditekan, kabel atau sinyal nirkabel akan mengirimkan kode karakter ke komputer. Proses kerja keyboard dimulai ketika pengguna menekan atau mengetik huruf, angka, simbol, atau karakter lainnya pada keyboard. Tombol yang ditekan akan membuat kontak listrik yang akan mengirimkan sinyal ke chip kontrol di dalam keyboard. Kemudian setelah menerima sinyal, chip kontrol akan mengubah sinyal tersebut menjadi sebuah kode karakter yang sesuai untuk dikirim ke komputer. Kemudian komputer akan menerima kode karakter dan akan menampilkan karakter sesuai di layar. Fungsi keyboard di sini ada tiga, yaitu adalah membuat input data, melakukan navigasi, dan menjalankan program dan aplikasi. Kemudian untuk komponen keyboard sendiri ada empat. Yang pertama adalah tombol keyboard. Tombol keyboard adalah komponen yang paling mudah dikenal. Ada beberapa jenis tombol keyboard pada eh, keyboard, yaitu seperti tombol huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus. Kemudian yang kedua ada kabel atau sinyal nirkabel. Keyboard terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu keyboard dengan menggunakan kabel dan juga keyboard menggunakan nirkabel atau tanpa kabel. Eh, Biasanya keyboard menggunakan kabel itu menggunakan atau disambungkan ke komputer melalui port USB dan juga port PS. Sedangkan keyboard nirkabel menggunakan teknologi seperti Bluetooth untuk mengirimkan sinyal ke komputer. Dan ada chip control. Chip control merupakan komponen penting dalam keyboard. Chip control ini bertanggung jawab dalam mengubah sinyal elektronik yang dihasilkan tombol keyboard menjadi sebuah kode karakter yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian yang keempat adalah PCB. PCB adalah sirkuit letak di dalam keyboard yang bertugas untuk mengatur sinyal elektronik di dalam keyboard. PCB juga digunakan untuk menghubungkan antara tombol keyboard dengan chip control yang terletak di dalam keyboard. Dan untuk ilustrasi cara kerja keyboard sendiri bisa dilihat, kita buka ini contohnya.
Baik, itu adalah cara kerja dari keyboard sendiri. Bisa dilihat kesimpulannya itu keyboard itu kita ketika kita mengetik, kemudian chip dari keyboard itu akan mengirimkan sebuah sinyal elektronik, kemudian akan dirubah lalu diterima oleh sebuah komputer. Mungkin itu cara kerja singkatnya dari keyboard sendiri. Kemudian selanjutnya adalah contoh teknologi output pada teknologi informasi. Kali ini saya akan menggunakan sebuah contoh monitor. Monitor adalah layar tampilan pada komputer. Monitor termasuk kategori perangkat output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses data input berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Bisa jadi untuk gambar monitor sendiri eh, pada gambar sebelah kanan ini. Gambar ini adalah monitor yang sudah modern atau pada zaman sekarang. Dan sensor atau transducer yang digunakan pada sebuah monitor adalah sensor cahaya atau light sensor. Sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi tingkat pencahayaan di sekitar monitor. Ini dapat digunakan untuk mengatur sebuah kecerahan layar secara otomatis dengan kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Biasanya fungsi ini dikenal sebagai adaptive brightness atau ambient light sensor. Kemudian untuk transducer yang digunakan adalah transducer cahaya atau light transducer. Transducer ini berupa panel LCD eh, atau teknologi lain seperti OLED atau organic light emitting diode. Mereka merubah sinyal listrik yang dikirim oleh kartu grafis komputer menjadi sebuah cahaya yang menghasilkan tampilan pada layar. Dalam kasus panel LCD, lapisan kristal cair mengatur sejauh mana cahaya dari lampu latar atau backlight dapat melewati untuk menghasilkan sebuah warna dan kontras yang berbeda. Dan untuk cara kerja monitor di sini dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Yang pertama ada input signal. Input signal dimulai dengan cara menerima sinyal input dari komputer atau perangkat lainnya. Sinyal ini berupa sinyal video yang dikirimkan oleh kartu grafis komputer. Kemudian yang kedua ada pengolahan sinyal. Monitor kemudian memproses sinyal input ini. Proses di dalam monitor menerjemahkan sinyal tersebut ke dalam format yang sesuai dengan tampilan di layar. Ini melibatkan konversi sinyal digital ke analog atau mempertahankan sinyal digital pada sebagian monitor modern sekarang. Kemudian ada transducer cahaya. Transducer cahaya memiliki komponen transducer seperti panel LCD atau OLED yang mengubah sinyal listrik menjadi sebuah cahaya. Setiap pixel pada layar adalah unit transducer yang mampu mengatur tingkat kecerahan dan warna sinyal yang diterimanya. Misalnya dalam monitor LCD. Lapisan kristal cair diatur oleh sinyal listrik untuk mengontrol cahaya yang melewati pixel, menghasilkan warna dan kontras yang berbeda. Kemudian ada pengaturan cahaya dan warna. Monitor dapat memiliki pengaturan kecerahan, kontras, dan warna dapat diatur oleh pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tampilan sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian ada tampilan di layar. Setelah sinyal input diproses dan cahaya telah dihasilkan oleh transducer cahaya, kemudian gambar atau tampilan visual itu muncul pada layar monitor. Ini adalah hasil akhir dari cara kerja sebuah monitor.
Kemudian untuk penggambaran terus-menerus, interaksi dengan pengguna adalah sebuah lanjutan dari tahapan-tahapan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu input sinyal, pengolahan sinyal, transfer cahaya, pengaturan kecerdasan dan warna, dan juga tampilan di layar. Dan state of art pada sebuah monitor. Pada tahun-tahun terkini ada beberapa teknologi terkini yang diterapkan oleh monitor komputer dan layar visual lainnya. Teknologi ini menghadirkan sebuah state of art atau yang terbaru dan terbaik dalam hal tampilan visual. Beberapa di antaranya meliputi ada resolusi tinggi, teknologi panel, refresh rate tinggi, HDR, panel kurva, pencahayaan latar terlokalisasi, kemudian ada kualitas warna dan kalibrasi, layar sentuh, bezel-less, teknologi eye care, adaptive scene, dan lain sebagainya. Jadi, contoh-contoh tersebut adalah perkembangan dari sebuah monitor dari monitor lama hingga ke modern sekarang. Yang saya sebutkan adalah yang terbaik di antaranya. Dan ilustrasi cara kerja monitor dapat kita lihat sendiri di sini. Nah, baik, ini adalah cara kerja dari sebuah monitor. Aduh. Eh, Baik, tadi adalah sebuah ilustrasi dari cara kerja monitor sendiri, yang dimana sebuah transducer atau berapa gitu mengirimkan sebuah gambar yang akan ditembakkan menggunakan sebuah elektron-elektron dan akan menghasilkan sebuah warna. Baik, sampai situ saja. Terima kasih atas pemaparan saya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.